Tes, 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 tes. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Apip. Karena dalam jangka waktu yang kemarin-kemarin itu mungkin gue sempat banyak ada trouble ya di kehidupan gue, mungkin ada banyak masalah. Jadi gue sekarang baru bisa bikin lagi. Ya ada sekitar 2 bulan lah dari kemarin itu. Langsung aja, kemarin kita ngebahas terakhir tentang Intel ya. Dan gue mungkin bakalan upgrade lagi ya ke DDR4. Nah, gue kemarin sempat nyoba dari A8, tapi menurut gue itu kurang worth it banget buat kita semua yang sekarang di 2021 ini. Kebutuhan kita tuh makin banyak gitu, kurang worth it lah. AMD A8 9600 dia, codename-nya Bristol Ridge. Boleh lah buat multitasking atau mungkin buat Adobe juga bisa, tapi kurang aja gitu kan, karena speed RAM-nya ketahan di 2400 doang gitu kan, nggak bisa di OC atau dinaikkan clock-nya itu menjadi lebih tinggi ya, seenggaknya 2666 atau 2933 gitu kan, nggak bisa. Jadi di video kali ini mungkin gue lebih tepatnya mau bahas ke Raven Ridge atau 2200G dari Ryzen 3 ini. Gue punya banyak kelebihan dan keunggulan juga dari Ryzen 2200G ini. Lebih tepatnya sih fleksibel banget lah buat 2021 ini. Oke, gue memakai di tasbed gue, anjay tasbed. Gue memakai ASRock AB350M HDV. Terus gue memakai yang gue sebutkan tadi, prosesornya 2200G. Kemudian RAM-nya gue menggunakan RAM telanjangan 8GB DDR4 2666 di CL18. CL20 kurang famous lah namanya, Tiger Shark itu pokoknya Tiger Shark gitu bacanya. Dan gue di sini nggak memakai IGP karena udah ada dari Vega 8-nya. Terus kemudian untuk storage gue memakai NVMe 256GB dari TeamGroup. Yang bakal gue bahas lebih spesifik ke si 2200G ini atau Raven Ridge ini. Yang pertama, memiliki dia itu ada 4 core 4 thread dan dia memiliki L3 cache sebanyak 4 MB. Dia juga memiliki arsitektur 14 nanometer dan TDP-nya itu sebesar 65 watt. Base clock di 3,5 GHz dan boost up to 3,7 GHz. Dan dia support sampai RAM di 2933 secara defaultnya. Nggak di OC, nggak di apa-apain, itu udah default 2933. Kemudian IGP-nya dia memakai Vega 8 ya, kita udah tahu semua kan, bahkan dia udah rilis semenjak 2018. Dia memakai Vega 8, dia jalan di clock 1100 MHz, DDR4, tapi yang penting ada lah gitu kan buat IGP. Ya buat zaman sekarang kan, sekarang VGA lagi tidak mengetak sama sekali ya harganya. Dan ini tuh udah cukup friendly lah buat kita, si R3 ini buat menjalankan software-software di 2021 ini ya. Misalkan ada Adobe, ada Unity, bahkan dia kuat Unity, Blender, dan semacam software atau engine lainnya dia juga kuat. Tapi dengan satu syarat ya, dia harus dinaikkan clocknya gitu kan. Gue mendapatkan idle di sekitar 33 derajat sampai 35 derajat. Ini gue dalam apa namanya? Dalam skenario gue itu open band stable, nggak memakai casing. Gue taruh gitu aja di lantai, di keramik, nggak di keramik juga sih, di apa sih di itu yang dia tatakan buku gitu kan. Ya terus gue memakai heatsink bawaannya dari Right Steel ya, itu namanya, nama kerennya ya. Ini tuh standarnya AMD lah, dari stock holdernya dia itu kecil, nggak berisik di 2000 rpm nya, dan dia juga apa ya, aman lah gitu. Dia mampu menahan suhu si 2200G ini sampai 65 derajat max mentok, nggak di OC, nggak dinaikin voltasenya dan lain-lain. Bertahan di 65 derajat, jalan di 3,7 GHz si Ryzen 3 nya ini. Oke, gua memakai spesifikasi ini karena yang gua kira itu RAM 266 nya ini cukup gitu kan buat kebutuhan kita sehari-hari, but no, dia jalan di 2933 secara default. Gue memakai ASRock AB350M HDV ini, woi gila, ini mobo kelas apa sih gitu kan. Gue mampu menjalankan di segini nih, 3533 MHz ya, dengan catatan timingnya longgar gitu kan, nggak seketat yang kita pakai kalau pakai ya T-Force atau Evo Potenza dan lain-lain. Mungkin nggak sebegitunya hebat ya.
Tapi ya kenapa enggak gitu kan kalau ngomong overclock sebuah RAM gitu kan. Jadi lebih tinggi clocknya, dan gue memakai di sini 2x4 GB aja dual channel ya. Tentunya jangan coba-cobalah sekali-kali Ryzen itu pakai single channel, karena gue udah merasakan sendiri ya dari 3200G memakai 8GB single channel. Wow, beda sekali performanya dengan 2200G yang dual channel. Oke, dari Mobonya ini mempunyai 2 DIMM RAM, soket AM4 ya, ini udah pasti ya soket AM4 karena buat Ryzen. Terus dia memiliki sebuah slot M.2. Nah, gue kirain ini pertamanya M.2-nya ini sebuah M.2 SATA, but dia jalan di NVMe, jalan di 3000 Mbps dari SSD Team Group. Gue gila ini, ngeplong aja gitu kan. Tapi ya sesuai dengan SSD-nya ya, rate-nya sih di 3000, tapi RAID-nya sih di 1300-an ya, itu bahkan 2 kali lebih pelan dari RAID-nya. 2 kali lebih pelan dari RAID-nya. RAID-nya lah, iya RAID-nya. Terus ya nggak masalah sih buat NVMe sekencang itu ditaruh di B350 gitu kan, chip B350. Terus gua bisa mencapai batas dari 2200G ini jalan di 4 GHz dengan voltasenya itu default aja auto gitu. Gua nggak setting di 1,3, 1,35 atau 1,4 atau bahkan 1,5. Gua nggak menyeting itu sama sekali, dan dia udah plong aja gitu auto jalan di 4 GHz, nggak blue screen sama sekali. Dan RAM-nya pun gua mampu menjalankan di 3000 MHz saja di CL16, bahkan itu bisa sampai 3200 di CL16. Mungkin gua nggak terlalu butuh ya 3200 MHz itu di jalan di CL16, karena ya pemakaian gua hanya pertama Adobe, Unity, Blender, bahkan atau software ringan-ringan seperti Chrome, mungkin buka tab banyak, dan gua paling nonton film, nonton anime gitu kan. Jadi nggak sebegitu gua perlu RAM kencang, bahkan DDR3 pun cukup untuk menangani itu semua. But I mean, no, dia tuh kenceng banget, 3533 gitu kan, yang namanya juga jalan di ya di bawah sejuta lah itu mah, 350 mah. Gue langsung ke pengujian aja. Di sini gue memakai Valorant ya buat tes aja sih. Gue nggak sebenarnya main juga, gue nggak terlalu hype main game atau gue menyiksa prosesor ini dengan sebegitu beratnya, enggak sih. Saat di OC, RAM ini stop di 3533. Gue coba di 3600 mungkin jalan idle. Nah tapi giliran gue buka Adobe, ada Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, sama apa ya kemarin ya, Unity, bahkan dia langsung blue screen plong kayak gitu, blue screen. Dan gue kemudian nominal stabil dia mentok di 3533. Dan dia di 3533 ini dengan catatan dia berjalan di CL18 sudah maksimal nih untuk RAM-nya ya. Mungkin RAM Team Group atau T-Force dan lain-lain mungkin bisa jalan secara default ya. Bahkan ini sebuah RAM yang harganya itu di bawah 500.000, 2x4 GB bisa jalan di segitu. Lebih tepatnya mungkin 450 ribuan lah. Nggak mahal, tapi bisa jalan atau bisa menyaingi RAM-RAM yang lainnya gitu kan. Udah hebat banget lah gitu. Untuk RAM-nya sendiri gue nggak mencapai batas keketatannya, itu nggak gue uji secara bener-bener gue ketatin banget ya, karena ya secukupnya aja gitu kan. Ngapain gue lebih-lebih, yang seenggaknya gue bisa stabil jalan di speed segitu. Lanjut ke Ryzen-nya, yang di sini nggak bermasalah ya. Ketika dia di OC ke 4 GHz untuk sebuah 4 core 4 thread, dia itu nggak mencapai suhu tinggi banget gitu kan, nggak sampai 80-90 suhunya ya, karena TDP-nya aja 65 watt kan. Suhunya berada di 65. Gue memakai Cinebench gue R15, 5 kali loop aja cukup. Cukup memakan waktu lama soalnya males nungguin. Gue mencapai skor di 600 CB-an ya, oke lah 600 CB. Bahkan ini hampir sama atau melewati sedikit aja dari i5 6600 ya, seenggaknya sama lah atau lewat dikit ya nggak apa-apa. Untuk konektor Mobonya sendiri ada di bagian belakang itu atau port I/O nya, dia itu ada 2 buah USB 2.0, 1 PS2, 3 port untuk display, yang diantaranya itu ada HDMI, ada
VGA dan ada DVI ya. Dan kemudian kita lanjut ke board bawahnya, itu ada 4 buah USB 3.0 dan ada satu LAN, ada satu combo untuk audio, line in, line out, dan jack. Nggak ada yang begitu spesial di bagian audio karena itu dari Realtek. Gue memakai driver dari website resminya ASRock ya, bahkan itu biasa aja, nggak ada bagus-bagus gitu kan ya. Bass cukup, vokal cukup, dan lain-lain juga cukup ya. Suara-suara ABCD-nya cukup lah, nggak sebegitu ngedung gitu, enggak. Ya udah, oke, mungkin cukup segitu aja ya. Mungkin gua bakal ngebahas si A8 ini ya, kalau teman-teman mau atau mungkin berminat atau mungkin penasaran, boleh aja langsung ke catat atau komentar di kolom di bawah. Kalau banyak yang lebih dari satu orang yang minta, mungkin bakal gue bikin videonya buat kedepannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, tulis aja di bawah, pasti bakal gue jawab. Oke, gitu aja lah teman-teman. Oke, bye-bye.